iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jurusan. Iya, baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, Ibu mau absen terlebih dahulu. Iya, Ibu. Al-Fatihah Al-Fatihah. Dimas Pratama. Syadur Rahman Marodro. Hadir. Hikmah Inaifi. Hadir. Intan Pratiri. Hadir. Ferawati Sulaiman. Nama dia apa? Ada kabar, Bu. Yufriyanti. Hadir, Bu. Miftahul Hidayah. Nggak ada kabar juga. Iya, Bu. Mujara. Hadir. Ariyanti. Hadir. Nikita. Hadir. Antia Alfa. Hadir. Putri Wulandari. Hadir. Rafika Aisyah. Yamikan. Ratili. Hadir. Ita Nabila. Hadir. Rizky Putri. Hadir. Fitri Bidistari. Hadir. Lutfia. Hadir. Tina Najwa. Hadir. Hikmatul Yakin. Hadir, Bu. Mutiara Latif. Andi Nisa. Hadir. Jadi alokasinya ada 5 orang. Iya, Bu. Oke. Kita masuk ke materi. Materi kita hari ini adalah SKI yang berjudul Perkembangan Islam di India. Di sini itu ada question atau pertanyaan. Mengapa penting mengetahui perkembangan Islam di Indonesia? Belum tahu. Kenapa? Belum tahu. Karena ingin mengetahui situasi dan kondisi sebelum kedatangan Islam, dan juga mengetahui bagaimana jalur masuknya Islam di Indonesia. Nah, dua ini materi kita pada hari ini, tapi kita belum bahas dulu, kita simpan dulu. Kita akan next ke PPT dulu. Oke. Nah, di sini sejarah. Nah, di sini sejarah perkembangan Islam. Islam mulai masuk di Indonesia pada abad ke-7 atau sebagian ahli menyebutkan kedatangan Islam pada abad ke-13 Masehi.
di Indonesia dia menganut agama Hindu. Jadi sebab tidak mudah untuk menjelaskan Islam kepada masyarakat pada saat itu. Tidak ada paksaan dalam penyebaran sebab perilaku itu memang sangat bertentangan dengan ajaran Islam seperti yang disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Ada yang bisa baca surah Al-Baqarah? Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin, kalian harus mengetahui bahwa yang berbicara wa yu'minu billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Allahu samiun alim. Bisa baca ya teman-teman semua tahu karena kita kan cuma orang. Artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tahu dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Berdasarkan dari ayat tersebut, diambil dari buku jihad tentang Al-Quran dan Sunnah yang dikarangi oleh Yusuf Qaradawi dan Ibnu Katsir. Nah, ketika mereka menafsirkan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk seseorang masuk Islam. Nah, mereka mengatakan bahwa jangan ada seorang pun untuk dipaksa atau memeluk agama Islam, karena kebenaran itu udah jelas atau petunjuk itu udah jelas. Ya, mengerti? Mengerti. Akan tetapi barang siapa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menerima Islam atau memeluk agama Islam, maka orang tersebut mendapatkan petunjuk yang jelas. Insyaallah. Dan next. Nah, teori masuknya Islam di Indonesia. Menurut para sejarawan, pada abad ke-13 Masehi, teori ini sudah masuk ke Nusantara pada 13 abad Masehi. Pada abad 13 Masehi. Nah, setidaknya ya yang dibawakan oleh para ahli dan ada beberapa pendapat juga yang mengatakan ada 3 teori. Nah, yang pertama adalah teori Gujarat. Dibawa oleh para pedagang Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Stop. Nah, teori ini dipelopori oleh Snofronje. Nah, beliau berasal dari Belanda. Oke, next. Menurutnya Islam telah lebih dulu berkembang di kota-kota pelabuhan anak benua India. Orang-orang Gujarat telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibanding dengan pedagang Arab. Dalam pandangan Kurunje, kedatangan orang Arab terjadi pada masa berikutnya. Orang-orang Arab yang datang ini kebanyakan adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang menggunakan gelar Sayyid atau Syarif di depan. Iya, paham sendiri? Paham. Paham. Paham nggak? Paham? Perhatikan ya. Nah, ini ada pertanyaan. Nah, sekarang kita masuk ke teori Persia. Mutainah bisa dibaca? Teori Persia menyatakan bahwa agama Islam dibawa oleh pedagang Persia atau Iran. Hal ini berdasarkan kesamaan antara kebudayaan Islam di Indonesia,
dalam memberikan argumentasinya lebih menitikberatkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang di antara masyarakat Persia dan Indonesia. Nah, pencetus dari teori Persia ini adalah Hussein Beliau ini adalah seorang sastrawan atau sejarawan yang berasal dari Banten. Nanti saya baca lagi. Oke, kita next. Sekarang kita masuk di teori Mekah. Nah, teori ini menyatakan bahwa teori ini menyatakan bahwa Islam masuk di Indonesia langsung di bawah para pedagang Mekah. Teori ini berdasarkan sebuah berita dari Cina yang menyatakan jika pada abad ke-7 Masehi sudah terdapat perkampungan Muslim di pantai barat Sumatera. Nah, teori ini ditemukan oleh Haji Abdul Karim Amirullah atau Hamka. Nah, beliau adalah salah seorang ulama atau sastrawan di Indonesia, Masya Allah. Menurut Haji Abdul Karim Amirullah, menurutnya motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi, melainkan didorong oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam dalam Arab telah berlangsung jauh sebelum dari Masehi. Oke, kita next. Mungkin ini ada sini pembahasan kita. Iya. Sekarang kita akan bahas pembahasan ini. Tadi baru pendahuluan ya. Oke. Nah, situasi dan kondisi sebelum kedatangan Islam dan jalur masuknya Islam di Indonesia. Poin ini yang kita akan bahas sekarang. Situasi dan kondisi sebelum kedatangan Islam. Sebelum kedatangan Islam pada abad ke-15 atau 16 Masehi, terjadi perubahan sosial yang luar biasa. Nah, kenapa terjadi perubahan sosial? Disebabkan oleh persabaran agama Islam beserta sistem politiknya ditandai dengan adanya perubahan keyakinan keagamaan dari masa kejayaan Hindu-Buddha dan ke masa perkembangan agama Islam. Atau kita bisa baca? Pada saat bersamaan, bermunculan kerajaan-kerajaan Islam menggantikan posisi kerajaan Hindu-Buddha. Perubahan-perubahan tersebut dilatar belakangi berbagai faktor, diantaranya letak geografis, keyakinan masyarakat, perekonomian, pemerintahan, dan kesenian dan sastra. Oke, kita next. Kamu sini paham kan? Paham. Nah, sekarang kita masuk ke jalur masuknya Islam di Indonesia. Membaca sejarah peradaban Islam yang berkaitan masuk Islam dikemukakan para ahli tidak bisa dipindah dari istilah Nusantara untuk menyebutkan wilayah Indonesia. Penyebaran agama Islam di Indonesia pada umumnya berlangsung melalui dua proses. Dua proses itu pertama Syahdur. Yang pertama, penduduk pribumi berhubungan dengan agama Islam kemudian umumnya. Kedua, orang-orang asing Asia seperti Arab, India, dan Cina yang dalam beragama Islam bertempat tinggal secara permanen di satu wilayah Indonesia, melakukan perkawinan, campuran dan mengikuti gaya hidup lokal. Setidaknya ada 4 teori tentang Islamisasi awal di Indonesia, yaitu teori India, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Setidaknya ada 4 teori tentang Islamisasi awal di Indonesia. Nah, itu teori India, teori Arab, Persia, dan Cina.
Nah, 4 ini kita akan bahas minggu depan. Sekarang kita lanjut ke games yang kita tunggu-tunggu. Ya, games. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kita masuk ke games. Nah, di sini ada pantun ya. Ada jendela berjumlah 5. Walau bersua semoga materi bisa diterima. Ya, baik. Sekarang kita masuk ke games. Ibu minta 2 orang siswa. Bisa? Guys, Oke. Iya, makasih. Silakan dulu. Iya. Tadi itu dari tadi yang sudah saya jelaskan tadi Bapak paham kan? Paham. Nah, cara permainan ini adalah jawabannya udah ada di sini. Cara mainnya, ketika kalian udah tahu jawaban ini, maka berdiri, ambil, dan menempel. Di sini udah ada disediakan selotip, jadi tinggal kalian buka, ditempelkan sesuai jawaban yang benar. Hati-hati, di sini ada jawaban yang ibu acak ya. Jadi pilihlah jawaban yang benar-benar betul karena ibu akan kasihkan hadiah dan nilai poin buat kalian yang memang jawabannya benar. Oke? Ya. Oke. Jadi mungkin ada yang nggak bisa baca ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Kecil kan? Kecil kan? Ya sama aja. Oke. 1. Sebutkan 3 teori maksudnya Islam di Indonesia. Dan kedua, kapan pertama kali Islam masuk ke Indonesia? Ketiga, siapakah pelopor dari teori Gujarat? Keempat, apa inti dari teori Persia? Kelima, siapakah populer memperkenalkan teori muka? Ini yang kita bahas lagi di PPT ya, bukan di luar PPT. Oke? Baik, Bu. Jadi siapa yang mau menjawab? Silakan berdiri dan duduk. Jangan kata. Ini cuma khusus 5 ya. Sampah jangan dibuang. Taruh di meja. Kalau mau sembarang, karena kebiasaan dulu. Betul. Masya Allah. Oke, makasih. Ya. Coba jangan jawab soal pertama. Saya. Sebutkan 3 teori maksudnya Islam di Indonesia. Itu Gujarat, Persia, dan Muka. Itu betul? Betul. Ada perhatikan tadi?
Ada. Iya, yang kedua, kapan pertama kali Islam masuk di Indonesia? Islam masuk di Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau sebagian ahli menyebutkan kedatangan Islam pada abad ke-13 Masehi. Betul? Ini siapa yang jawab? Yang ketiga, siapakah pelopor dari teori berjarak, yaitu Snow-Cronje? Betul? Betul. Ini siapa yang jawab? Iya. Yang keempat, apa inti dari teori Persia? Syekh Hidayat menyatakan bahwa agama Islam dibawa oleh pedagang Persia atau Iran. Hal ini berdasarkan kesamaan antara kebudayaan Islam di Indonesia. Ini betul? Betul. Pura-pura. Betul, Bu. Betul, Bu. Iya, ini betul. Kalau nggak betul, nanti kita lihat lagi. Iya, Bu. Betul. Betul, Bu. Ini siapa yang jawab? Oh, Masya Allah. Oke. Siapa? Yang nomor 5. Siapakah tokoh yang memperkenalkan teori Mekah? Yaitu Haji Abdul Karim Aminullah atau Hamka yang tadi saya bilang ya. Ini jawaban betul. Betul. Ya, teori Mekah tadi ya. Ini siapa yang jawab? Ana. Oh, Masya Allah. Oke. Nah, ini Mbak Ina. Apa tadi? Iya? Dia yang jawab kedua. Iya, iya. Dengan kita, Putri, dan kita. Masya Allah. Tepuk tangan dong buat mereka. Nanti di akhir ini, games ini akan dibawakan Mas Haji langsung ya. Kayaknya ini terakhir deh, ya kan? Sudah terjawab semua. Jadi yang dapat tadi, yang dapat jawab ini bisa berdiri dan hadiah. Gimana? Ya, ini Masya Allah loh. Jawaban yang benar-benar semua ini, Masya Allah. Berarti mereka itu Masya Allah, mereka adalah yang memang betul-betul memahami materi pada hari ini. Kalian memang semuanya sudah memahami, tapi mereka memberanikan diri untuk maju dan menentukan jawaban yang betul. Masya Allah, tepuk tangan sekali lagi. Sebelum Ibu mengakhiri materi kita, ada 2 orang, bisa 2 orang menyimpulkan materi tadi. Nanti akan mendapatkan hadiah lagi dengan nilai poin. Oh iya, tadi yang menjawab ini nanti saya akan mendapatkan nilai poin yang Oke? Ya. Tadi siapa? Oh iya. Silakan. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Islam mulai masuk di Indonesia pada abad ke-7 atau sebagian ahli menyebutkan kedatangan Islam pada abad ke-13 Masehi. Ada beberapa teori yang dibawa Islam masuk ke Indonesia. Yang pertama ada teori negara, teori Persia, dan teori Mekah. Oh, Masya Allah. Ada lagi? Saya ingin menambahkan kesimpulannya dari Fitri, yaitu Islam mulai masuk di Indonesia pada abad ke-7 atau menurut ahli kedatangan Islam di Indonesia pada abad ke-13. Ada 3 teori masuknya Islam di Indonesia, yaitu teori Gujarat yang dipelopori oleh Snow-Cronje, dan kedua teori Persia yang dipelopori oleh Hussein Bijaningrat, dan teori Mekah yang ditemukan oleh Haji Abdul Karim Abdullah. Masya Allah. Nah, tepuk tangan dulu sekali lagi. Yang tadi bisa beri Masya Allah. Kasih Bu. Ya, bukan. Oke, baik. Cukup sekian dulu dari materi sejarah perkembangan Islam di Indonesia.
Mohon maaf jika Ibu punya kesalahan atau salah kata perbuatan yang tidak disengaja atau disengaja, mohon maaf. Dan kita tutup materi ini dengan melepaskan hamdalah dengan kepada pemain. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Iya. Karena dan kalian juga harus belajar, karena tanpa belajar kita akan terasa hampa. Oke? Iya, Bu. Iya. Oh ya, dan jangan sia-siakan sejarah. Jangan melupakan sejarah. Yang kalian bisa lupakan itu adalah Mantan. Oke. Terima kasih.